Ketika mendengar nama Elon Musk, apa yang langsung terlintas di pikiranmu? Seorang miliarder dengan ambisi mengubah dunia? Pria yang membuat mobil listrik menjadi keren dan meluncurkan roket ke luar angkasa seolah itu hal biasa? Ia pernah disebut jenius, orang gila, dan seringkali menjadi salah satu orang terkaya di planet ini. Tapi jauh sebelum semua itu, sebelum ketenaran dan miliaran dolar, ada seorang pendiri startup yang hampir bangkrut, tidur di sofa kantor kecil. Ini bukan sekadar cerita tentang menjadi kaya. Ini adalah kisah tersembunyi tentang masa-masa awal yang brutal dan pengorbanan ekstrim yang membentuk satu pelajaran hidup yang menentukan seluruh karirnya. Lupakan Silicon Valley sejenak. Kisah ini dimulai di Pretoria, Afrika Selatan, dengan seorang anak pendiam dan kutu buku yang lebih nyaman bersama buku dibanding orang lain. Lahir pada tahun 1971, Elon Musk adalah seorang outsider yang menemukan pelariannya di dunia komputer dan pemrograman. Ia belajar coding secara otodidak, dan saat masih kecil berhasil membuat serta menjual video game bernama Blaster dengan harga sekitar $500. Itu adalah petunjuk pertama bahwa bagi Elon, teknologi bukan hanya hobi, melainkan cara untuk membangun masa depan. Namun masa depan yang ia bayangkan bukan berada di Afrika Selatan. Ia membidik Amerika, yang menurutnya adalah negeri penuh peluang. Maka pada tahun 1988, ia pindah ke Kanada sebelum akhirnya menuju Amerika Serikat untuk kuliah di University of Pennsylvania. Ini bukan sekadar soal mengejar gelar pendidikan. Mas tahu bahwa jika ingin membangun sesuatu besar, ia harus berada di tempat di mana semuanya terjadi. Ia datang tanpa uang dan tanpa koneksi, tetapi membawa satu hal penting, tekad tanpa batas untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Ia masih seorang outsider, tapi sekarang berada di tempat yang tepat untuk memulai langkah besarnya. Bayangkan tahun 1995. Internet masih seperti wilayah liar yang baru ditemukan, sesuatu yang bahkan belum dipahami banyak orang. Disinilah Elon dan saudaranya, Kimbal Musk, mengambil taruhan pertama mereka. Mereka mendirikan perusahaan bernama Zip2 dengan ide sederhana tapi revolusioner, membuat panduan kota online untuk surat kabar. Masalahnya, mereka hampir tidak punya apa-apa. Konon, mereka tidak mampu membayar apartemen sekaligus kantor, jadi mereka memilih kantor. Mereka menyewa ruang kecil di Palo Alto, dan tempat itu menjadi seluruh dunia mereka. Elon, yang mengerjakan sebagian besar coding, bekerja berhari-hari tanpa henti, tidur di sofa kantor, dan mandi di fasilitas umum. Ini adalah sisi mentah dan tidak glamor dari seorang founder yang benar-benar totalitas. Ia tidak hanya membangun perusahaan, ia hidup di dalamnya. Kerja keras tanpa henti itu akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1999, perusahaan Compaq membeli Zip2, dan Elon, yang bahkan belum berusia 30 tahun, mengantongi sekitar $22 juta. Bagi kebanyakan orang, ini adalah garis finish. Hidup nyaman, selesai. Tapi bagi Elon, ini baru level pertama. Ia langsung menginvestasikan jutaan dolarnya ke ide berikutnya, ban online bernama X.com. Perusahaan itu kemudian berkembang menjadi PayPal, dan saat eBay membelinya pada tahun 2002, bagian Elon mencapai sekitar $175,8 juta. Ia kini sangat kaya. 2 kali memenangkan permainan bisnis. Namun apa yang ia lakukan setelah itu justru menjadi bagian paling penting dari kisah hidupnya. Jadi, apa yang kamu lakukan jika memiliki kekayaan sebesar itu? Membeli pulau pribadi? Tidak jika kamu Elon Musk. Ia mengambil seluruh kekayaan dari PayPal, hampir semua aset cair yang dimilikinya, dan mempertaruhkannya pada 2 ide yang saat itu terdengar benar-benar gila. Pada tahun 2002, ia mendirikan SpaceX dengan tujuan yang tampak mustahil, menjadikan manusia spesies multiplanet. Lalu, ia menjadi investor utama sekaligus pemimpin di Tesla, sebuah perusahaan mobil listrik kecil di masa ketika mobil listrik dianggap tidak lebih dari mobil golf versi mahal. Semua orang bilang ia gila. Teman-teman dan penasihatnya memperingatkan bahwa ia sedang membuang seluruh hartanya. Tapi Elon tidak bermain untuk uang lebih banyak. Ia bermain untuk mengubah dunia. Dan selama bertahun-tahun, semuanya tampak seperti akan berakhir buruk. Sekitar tahun 2008, yang menurut pengakuannya sendiri adalah tahun terburuk dalam hidupnya. Kedua perusahaan itu membakar uang dengan sangat cepat. 3 peluncuran pertama roket SpaceX gagal total, meledak spektakuler setelah menghabiskan jutaan dolar. Di saat yang sama, Tesla mengalami krisis produksi besar di tengah krisis keuangan global 2008. Pada akhir tahun itu, seluruh uang Elon hampir habis. Menurut pengakuannya sendiri, ia hidup dari pinjaman teman-temannya.
Ia menghadapi pilihan yang mengerikan. Menyelamatkan satu perusahaan dan membiarkan yang lain mati, atau membagi sisa uang terakhirnya dan berisiko kehilangan keduanya. Ia memilih menyelamatkan keduanya. Semua berubah pada malam Natal tahun 2008. Pendanaan Tesla hampir gagal, yang berarti kebangkrutan tinggal menunggu waktu. Elon memasukkan sisa uang terakhirnya ke dalam kesepakatan itu untuk menunjukkan bahwa ia masih bertarung. Dan hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu, pendanaan berhasil ditutup. Tesla selamat. Beberapa bulan sebelumnya, SpaceX juga menghadapi momen hidup atau mati. Mereka hanya punya cukup uang untuk satu peluncuran terakhir. Pada 28 September 2008, roket Falcon 1 diluncurkan untuk keempat kalinya. Jika gagal lagi, tamat sudah. Namun kali ini, roket itu tidak meledak. Roket itu melesat ke langit dan menjadi roket berbahan bakar cahaya pertama yang didanai swasta yang berhasil mencapai orbit. Itu menjadi bukti bahwa ide Elon bisa berhasil. Tak lama kemudian, NASA datang membawa penyelamat. Kontrak senilai hingga 1,6 miliar dolar untuk memasok kebutuhan ke International Space Station. Masa-masa berbahaya akhirnya berlalu. Masa kebangkitan dimulai. Dari titik hampir bangkrut, Elon berhasil membawa kedua perusahaannya kembali berdiri. Roket yang dulu sering meledak mulai terbang, bahkan bisa mendarat sendiri. Mobil yang hampir menghancurkannya secara finansial mulai laris di pasaran dan mengalahkan mobil berbahan bakar bensin, memicu revolusi mobil listrik global. Dan kekayaan yang datang setelahnya begitu luar biasa hingga membawanya ke daftar orang terkaya di dunia. Jadi, apa pelajaran besar dari semua masa sulit itu? Bukan sekadar kerja keras atau berani mengambil risiko. Banyak orang melakukan itu dan tetap gagal. Pelajaran sesungguhnya jauh lebih dalam. Pelajaran utama dari perjalanan Elon Musk adalah ketahanan berbasis misi yang dibangun dengan pola pikir first principles thinking. Mari kita bahas. Tidur di lantai kantor bukan hanya soal kerja keras. Itu soal dedikasi penuh terhadap misi. Ketika menjual PayPal, Elon tidak melihat uang sebagai hadiah. Ia melihat uang sebagai bahan bakar untuk misi yang jauh lebih besar, mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan dan menjadikan manusia spesies multiplanet. Fokus pada misi inilah yang memberinya kekuatan untuk bertahan di tahun 2008. Bukan janji keuntungan yang membuatnya terus berjalan, tapi keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap tujuan besar. Karena ketika kamu punya alasan mengapa, kamu bisa bertahan menghadapi hampir semua bagaimana. Dan misi itu diperkuat oleh first principles thinking, cara berpikir dengan memecah masalah hingga ke akar paling dasar. Ia tidak bertanya, bagaimana membuat mobil yang lebih baik? Ia bertanya, mobil itu sebenarnya terbuat dari apa? Dan bagaimana jika kita membangunnya ulang dari nol? Ia tidak bertanya, bagaimana membuat roket lebih murah? Ia bertanya, roket terbuat dari apa? Berapa harga bahan mentahnya? Kenapa bagian yang sangat mahal tidak bisa digunakan kembali? Gabungan dua hal inilah yang menjadi kuncinya. Misi memberikan arah dan alasan untuk bertahan. First Principles Thinking memberikan alat untuk memecahkan masalah yang tampaknya mustahil. Perjalanan Elon Musk adalah kisah tentang mempertaruhkan segalanya, bukan demi uang, tapi demi ide yang terlihat mustahil. Ini membuktikan bahwa jalan dari tidur di lantai kantor menuju puncak dunia dipenuhi oleh kegagalan nyaris total, ejekan publik, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada misi yang lebih besar dari diri sendiri. Kamu tidak harus meniru hidupnya. Kamu tidak perlu tidur di lantai atau mempertaruhkan seluruh tabunganmu. Tapi ada pelajaran penting untuk siapa saja. Temukan misi yang benar-benar berarti. Masalah sampai ke akar dasarnya. Dan bertahanlah dalam perjuangan, karena kesuksesan terbesar sering lahir tepat ketika semuanya tampak hampir hancur. Kalau kisah ini menginspirasimu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya tentang para inovator yang mengubah dunia. Dan tulis di kolom komentar. Menurutmu, apa pelajaran terbesar dari perjalanan hidup Elon Musk?